Halo anak-anak ibu yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Bersama Ibu Puji Rahayu, kita melanjutkan bab 1, yaitu tentang objek dan pengamatannya. Bagian kedua khusus akan membahas tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian mampu 1. Bisa menjelaskan pengertian pengukuran, 2. Menjelaskan pengertian besaran dan satuan, 3. Membandingkan satuan baku dan tidak baku, dan 4. Menjelaskan konversi satuan. Pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian pernah melakukan atau melihat seorang yang sedang melakukan pengukuran. Seperti misalnya penjahit sedang mengukur lingkar badan dan sebagainya. Ada juga orang yang sedang mengukur lebar atau luas bangunan, kemudian ada yang mengukur massa badannya, ada juga yang mengukur kecepatan berlarinya dengan stopwatch, dan juga mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer. Dalam fisika, pengukuran diartikan sebagai proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Lalu besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, biasanya menghasilkan nilai dan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk contoh pengukuran sebagai berikut. Ini contoh hasil pengukuran seorang bapak sedang mengukur panjang meja. Misalnya panjang meja itu 1,25 meter. Nah, dalam fisika dikatakan bahwa panjang ini adalah besaran, yaitu sesuatu yang dapat diukur. Kemudian angka 1,25 inilah yang merupakan nilai dari hasil pengukuran. Dan yang di belakang ini adalah meter, inilah yang disebut sebagai satuan. Jadi paham ya anak-anak? Sekali lagi contohnya ya, misalnya ini gambar apa ini? Orang sedang mengukur suhu badan. Misalnya suhu badan saya 36,3 derajat Celcius. Berarti mana besarannya? Ya, besarannya adalah suhu. Kemudian 36,3 ini adalah sebagai nilai dan Celcius merupakan satuannya. Perhatikan pula contoh pengukuran berikut. Seorang anak sedang melakukan pengukuran tidak menggunakan penggaris, tetapi dia menggunakan jengkalnya. Panjang meja itu 10 jengkal sarah. Artinya panjang meja ini sebanyak 10 jengkalnya sarah. Nah, di sini sama dengan tadi, panjang itu sebagai besaran, kemudian 10 sebagai nilai dan jengkal sebagai satuan. Contoh berikutnya. Panjang papan tulis itu 2 depa danu. Artinya panjang papan tulis itu 2 depanya tangan danu. 1 depa itu ketika seseorang itu sedang merentangkan kedua tangannya. Nah, di sini juga sama, panjang sebagai besaran, kemudian 2 sebagai nilai dan depa sebagai satuan. Nah, dari kedua contoh tersebut berarti kita bisa simpulkan bahwa satuan itu ternyata ada 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah standar atau satuan yang sudah disepakati bersama secara internasional. Jadi satuan ini sudah berlaku menyeluruh seluruh dunia. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak standar. Jadi apabila kita menggunakan satuan yang tidak baku, tentunya hasilnya akan berbeda, tergantung pada siapa yang melakukan pengukuran. Contoh satuan baku misalnya meter, kilogram, skon atau detik. Dan perlu diketahui bahwa meter, kilogram, skon atau detik ini dikemas dalam satuan SI atau satuan internasional. Contoh satuan tidak baku misalnya depa. Kita lihat 1 depa itu seperti ini, kemudian ada juga jengkal ya, kemudian ada juga langkah. Masih ada satuan tidak baku yang lain seperti genggam, hasta,
gayung ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat istilah konversi satuan. Konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Dan konversi satuan umumnya tidak akan mengubah nilai dari suatu besaran. Yang sudah kalian kenal misalnya konversi satuan panjang, konversi satuan massa, konversi satuan waktu, dan konversi satuan suhu. Konversi satuan suhu itu akan dibahas tersendiri nanti di bab yang berbeda. Sebagai contoh, konversi satuan waktu yang kita tahu adalah misalnya satu hari itu ada 24 jam. Di sini nilai dan satuannya berbeda, tetapi memiliki besar yang sama. Begitu juga 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 sekon atau 60 detik, kemudian 1 jam ada 3.600 sekon atau detik, kemudian ada istilah juga yang kalian kenal, 1 semester itu 6 bulan. 1 tahun jelas 12 bulan, 1 windu 8 tahun, 1 catur bulan 4 tahun, 1 abad 100 tahun, dan 1 dasawarsa 10 tahun. Berikutnya adalah contoh konversi satuan panjang. Kalian sudah kenal ini di SD ya, sudah diajari bahwa untuk mengkonversi satuan biasanya dibuat tingkatan tangga seperti ini. Dari mulai kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Apabila nanti turun tangga atau turun tingkat, berarti tinggal dikalikan 10. Kalau naik ke tingkat atas berarti dibagi 10. Ya, Ibu hanya mengingatkan contohnya nih, misalnya 1 meter itu ada berapa milimeter? Berarti kan posisinya ada di sini nih, ya. Berarti meter ke milimeter berarti ini akan turun. Turun berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Oh, berarti turun 3 tangga. Berarti kalau turun 3 tangga tinggal 1 kalikan 10 kali 10 kali 10. 10-nya ada 3. Nah, jadi berapa? Ada 1000 mm. Gampangannya adalah kalau turun 3 berarti ya nolnya di kanan 3. Nah, begitu pula kalau misalnya naik tangga. Contohnya 1 cm berarti ada di sini ya. Ada berapa hektometer ada di sini? Berarti naik ya. Kita hitung coba dari 1 cm ya. Naik 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di sini 1 cm ada 1 dibagi 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti 10-nya ada atau 0-nya ada 1, 2, 3, 4. 1/10.000. Berarti ditulis 0,0001 ya. Sama ketika nanti ada pertanyaan di sini, kalau Bu, kalau itu nanti 1 meter persegi misalnya, 1 meter persegi itu kan pangkat 2 ya. Nah, itu ada berapa milimeter persegi? Ya, sama. Jadi kalau jadikan pangkat 2 berarti di sini menjadi kalikan 100. Berarti ada 1 kali 100 kali 100 kali 100 ya. Berarti di sini nanti nolnya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini akan nambah nolnya 3 lagi. Gitu. Di sini tapi milimeter persegi. Gitu ya. Begitu juga kalau kubik ya tinggal tambahkan aja di sini 0 lagi gitu. Ada kalikan 1000 dan seterusnya. Begitu halnya dengan contoh konversi satuan massa. Ya, satuan massa dari mulai kilogram, hektogram, dekagram, ya, gram, desigram, sentigram, miligram, sama dengan tadi aturannya. Kalau turun tingkat berarti dikalikan 10, kalau naik tingkat berarti dibagi 10 ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini 1 Hg itu sama dengan 1 ons ya. Kita ambil contoh misalnya 1 kilogram itu ada berapa gram? Berarti ada di mana? Ada di sini ya, berarti ada di sini. Akan ke gram, berarti akan ke sini. Berarti dia akan turun. Kita lihat turun berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti di sini sama dengan 1 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti
berapa? 1000. Nih tinggal ngitung aja sih sebenarnya, nolnya 1, 2, 3, ini tambah nolnya tambah 3 gitu ya. Sebaliknya apabila tangganya naik misalnya 1 miligram. Nah sebentar ya. Nah misalnya 1 miligram. 1 miligram berarti ada di sini. Mau naik ke gram juga ya, mau naik ke gram. Kita hitung aja, naik 1, 2, 3. Nah, berarti di sini sama dengan 1 per 10 kali 10 kali 10. 10, 10, 10. Nolnya 3 ya berarti ya. Oke, berarti 10 kali 10 kali 10. Berarti 1000. Jadi 0,001 gram. Oke. Nah ini juga ada satuan-satuan massa yang lain yang kalian sudah kenal. Misalnya 1 ton ada 1000 kg, 1 kuintal ada 100 kg, 1 on ada 100 gram ya. Kemudian 1 pon itu ada 5 ons dan 1 kg ada 2 pon. Ini contoh-contoh konversi satuan. Sekarang Ibu akan kenalkan pada kalian adanya notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini merupakan penyusunan bilangan secara ilmiah untuk bilangan yang terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Contohnya misalnya ya, ada radius rata-rata matahari itu 696 sekian juta meter. Nah ini kan bilangannya sangat panjang. Ini nanti bisa ditulis dengan cara notasi ilmiah. Atau juga mungkin radius atom hidrogen itu kira-kira 0,0000000000053 meter. Nah ini kan bilangan ini terlalu kecil, maka nanti bisa dituliskan dengan notasi ilmiah. Ini lebih jelasnya. Dalam notasi ilmiah dapat dituliskan bilangan sebagai hasil kali bilangan A dengan bilangan 10 berpangkat yang disebut dengan order. Nah, bilangan A di sini ada ketentuan, bilangan A-nya itu harus lebih dari 1 tetapi tidak boleh lebih besar dari angka 10. Contohnya seperti ini. 153.000 itu notasi ilmiahnya seperti apa? Ya, rumus notasi ilmiah tadi kan hasil kali bilangan A dengan bilangan 10 berpangkat. Nah, A-nya ini harus lebih besar daripada 1 dan tidak boleh lebih besar daripada 10. Jadi, berarti di sini dong 1,53. Nih di sini pangkat berapa? Kita hitung aja mundur. Dari sini kita mundur 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 153.000 notasi ilmiahnya adalah 1,53 kali 10 pangkat 5. Oke. Begitu juga bilangan yang kecil. Contohnya ada bilangan 0,00000037. Ini kalau dituliskan panjang sekali, maka bisa ditulis notasi ilmiahnya. Berapa di sini? Nilai A patokannya adalah harus lebih besar dari 1 dan tidak boleh lebih besar dari 10. Berarti 3,7. Kali berapa? Nah, kita hitung mundur aja. Dari koma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini ke kiri, maka dia berpangkatnya adalah min ya. Nah, di sini min. Jadi nilainya adalah 3,7 kali 10 pangkat min 6 karena ke kiri. Nah ini plus karena ke kanan. Nah dengan demikian kalian bisa menghitung tadi radius rata-rata matahari dan radius atom hidrogen berapa notasi ilmiahnya. Nah untuk menguji kepahaman kalian, silakan yang ingin menjawab silakan tulis di kolom komentar pada video ini. Nah, di SMP ini kalian juga dikenalkan pada tabel awalan dan simbol bilangan 10 berpangkat. Ya. Jadi kalau bilangan 10 berpangkat min 12, yaitu namanya piko dan seterusnya. Kemudian kembali pada deka, hekto, kilo, mega, giga, dan tera. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian tahu dong ini gambar apa. Ini adalah gambar flash disk atau USB drive, yaitu alat untuk menyimpan atau memindahkan data ataupun file ya. Nah,
16 giga ini merupakan angka atau merupakan kapasitas memori dari flash disk tersebut. Jadi kalau kalian beli flash disk itu kan ada yang 4 GB, ada yang 8 GB, 16, 32, 64 dan seterusnya. Jadi pada flash disk ini 16 GB itu artinya 16 GB. Jadi satuannya apa? Satuannya adalah byte. Nah, 1 GB dalam tabel tadi perpangkatan 10 itu adalah 10 pangkat 9 byte. Jadi kalau kita panjangkan 16 GB itu sama dengan 16 kali 10 pangkat 9 byte. Jadi kalau ditulis, nah nggak mungkin kan di flash disk itu akan ditulis panjang seperti ini. Nah maka ini ditulis dalam bentuk yang singkat. Nah itu cukup, bilangan yang panjang ini cukup ditulis dengan 16 GB. Nah, itulah contoh penerapan notasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai. Baik anak-anak, pertemuan kita Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.